Saudara-saudari terkasih, dalam renungan kali ini saya ingin mengutip sebuah cerita yang saya ambil dari buku Burung Berkicau karya Anthony de Mello. Kami bertiga, kamu bertiga. Ketika kapal seorang uskup berlabuh untuk 1 hari di sebuah pulau yang terpencil, ia bermaksud menggunakan hari itu sebaik-baiknya. Ia berjalan-jalan menyusuri pantai dan menjumpai 3 orang nelayan. Nelayan-nelayan itu sedang memperbaiki pukat. Dalam bahasa Inggris yang pasaran, nelayan-nelayan itu menceritakan bahwa berabad-abad sebelumnya, para penduduk di pulau itu telah dibaptis oleh para misionaris. Kami orang Kristen, kata mereka sambil dengan bangga menunjuk dada. Uskup amat terkesan. Apakah mereka tahu doa Bapa kami? Ternyata mereka belum pernah mendengarnya. Uskup terkejut sekali. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri mereka Kristen kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu dasariah seperti doa Bapa kami? Lantas, apa yang kamu ucapkan bila berdoa? Tanya sang uskup. Kami memandang ke langit, kami berdoa. Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami. Uskup heran akan doa mereka yang primitif dan jelas bersifat bid'ah ini. Maka sepanjang hari ia mengajar mereka berdoa Bapa kami. Nelayan lain itu sulit sekali menghafal, tetapi mereka berusaha sebisa-bisanya. Sebelum berangkat lagi pada pagi hari berikutnya, uskup merasa puas, sebab mereka dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan lengkap tanpa kesalahan apapun. Beberapa bulan kemudian, ketika kapal uskup kebetulan melewati kepulauan itu lagi, uskup mondar-mandir di geladak sambil berdoa malam. Dengan rasa senang ia mengenang bahwa di salah satu pulau yang terpencil itu ada 3 orang yang mampu berdoa Bapa kami dengan lengkap berkat usahanya yang penuh kesabaran. Sedang ia merenung, secara kebetulan ia melihat seberkas cahaya di arah timur. Cahaya itu bergerak mendekati kapal. Sambil memandang keheran-heranan, uskup melihat 3 sosok tubuh manusia berjalan di atas air menuju ke kapal. Kapten kapal menghentikan kapalnya dan semua pelaut berjejal-jejal di pinggir geladak untuk melihat pemandangan ajaib ini. Ketika mereka sudah dekat, barulah uskup mengenali 3 sahabatnya, para nelayan dulu. Bapak uskup, seru mereka. Kami sangat senang bertemu dengan Bapak lagi. Kami dengar kapal Bapak melewati pulau kami, maka cepat-cepat kami datang. Apa yang kamu inginkan? Tanya uskup tercengang-cengang. Bapak uskup, jawab mereka, kami sungguh-sungguh amat menyesal. Kami lupa akan doa yang bagus itu. Kami berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lantas kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi seluruh doa itu. Uskup merasa rendah diri. Sudahlah, pulang saja saudara-saudaraku yang baik, dan setiap kali kamu berdoa, katakan saja, kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berada dalam keheningan gereja, lalu pandangan kita jatuh pada seorang ibu tua di bangku depan?
Bibirnya bergerak tanpa suara, jari-jarinya yang keriput dengan lambat memindahkan butir-butir rosario yang telah pudar warnanya. Dan mungkin kita mendengar doanya yang terbata-bata, lafalnya yang tidak sempurna. Atau mungkin kita pernah melihat seorang anak muda di samping kita yang berdoa bukan dengan rumusan baku, melainkan dengan bahasa sehari-hari yang begitu polos, seolah ia sedang berbicara dengan sahabatnya. Apa yang muncul di dalam hati kita saat menyaksikan pemandangan itu? Jujur saja, apakah muncul perasaan superior, sebuah bisikan halus yang berkata, "Syukurlah, doaku lebih benar dan indah"? Atau tanpa sadar kita mengeluarkan sebuah penggaris rohani untuk mengukur kadar kesalehan orang lain? Jika ya, kisah kali ini merupakan sebuah permenungan pemikiran yang mendalam bagaimana seorang uskup yang terpelajar dan 3 nelayan sederhana Tuhan kirimkan untuk menyembuhkan penyakit hati kita yang tersembunyi ini. Kisah ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Kisah ini mengundang kita untuk melihat lebih dalam, melampaui penampilan luar, dan menemukan di mana letak kuasa doa yang sesungguhnya. Mari kita selami kisah ini, bukan untuk menghakimi sang uskup, tetapi untuk belajar darinya. Dan yang terpenting untuk duduk di kaki para nelayan dan membiarkan ketulusan mereka mengajari kita. Fokus utama dari kisah yang menggetarkan ini bukanlah pada kekurangan sang uskup, melainkan pada kekayaan luar biasa yang dimiliki oleh 3 nelayan itu. Mereka adalah gambaran sempurna dari apa yang Santo Paulus pernah sebut sebagai harta dalam bejana tanah liat. 2 Korintus bab 4 ayat 7. Dari luar mereka tampak biasa, kasar, dan tidak terpelajar. Bejana mereka, pengetahuan dan tutur kata mereka adalah bejana tanah liat yang sederhana. Namun di dalamnya mereka menyimpan harta karun indah yang kemilaunya menyilaukan mata surga. Kekayaan mereka terpancar dari doa mereka yang begitu singkat namun padat. Kami bertiga, kamu bertiga, kasihanilah kami. Doa para nelayan itu mungkin terdengar primitif di telinga manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, doa itu adalah ungkapan kepercayaan yang murni. Saat mereka mengucapkan kami bertiga, itu menunjukkan mereka tahu siapa diri mereka, yaitu manusia yang terbatas. Saat mereka mengungkapkan kamu bertiga, ini kemungkinan besar adalah pemahaman intuitif mereka tentang Tritunggal Maha Kudus. Dan pada saat mereka mengucapkan kasihanilah kami, mereka mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Inilah orang-orang sederhana yang dimaksud oleh Yesus ketika ia berdoa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius bab 11 ayat 25. Iman mereka adalah bukti nyata bahwa Tuhan seringkali memilih bejana yang paling sederhana untuk menyatakan kemuliaannya yang terbesar. Sekarang kita coba lihat diri kita sendiri
melalui sang uskup. Ia adalah representasi dari kita yang merasa sudah tahu. Kita yang sudah dibaptis sejak bayi, sudah menerima komuni pertama, sakramen krisma, bahkan mungkin aktif dalam pelayanan. Kita tahu doa-doa yang benar, urutan liturgi, dan mungkin beberapa ajaran dasar gereja. Pengetahuan itu adalah anugerah, sebuah berkat yang tak ternilai. Namun, kisah ini memberi kita sebuah peringatan keras. Pengetahuan yang tidak diimbangi dengan kerendahan hati dapat berubah dari jendela menjadi tembok. Bagi sang uskup, pengetahuannya menjadi tembok yang menghalangi untuk melihat keindahan iman para nelayan. Ia mendengar doa mereka, tetapi ia tangkap bukanlah ketulusan hati mereka, melainkan kesalahan doktrinal mereka. Ia begitu fokus pada bentuk luar sehingga ia buta terhadap substansi di dalamnya. Ia menghakimi doa mereka sebagai primitif dan bid'ah, sebuah penghakiman yang lahir dari keangkuhan intelektual. Inilah sentilan bagi kita. Seberapa sering kita melakukan hal yang sama saat mendengar seseorang berdoa dengan spontan dan tidak terstruktur? Apakah kita diam-diam mencibir? Saat melihat orang yang begitu khusyuk mencium patung atau menyalakan lilin, apakah kita menganggapnya sebagai iman kanak-kanak yang perlu dikoreksi? Kita mungkin tidak mengucapkannya, tetapi hati kita menghakimi. Dan pada saat itulah kita menjadi sama seperti sang uskup, sama seperti Nabi Samuel yang terpesona oleh penampilan Eliab yang tinggi dan tampan, sehingga Tuhan harus menegurnya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel bab 16 ayat 7b. Tuhan tidak memeriksa tata bahasa doa kita. Ia tidak memberi nilai pada kefasihan kita. Ia tidak terkesan oleh seberapa banyak kutipan katekismus yang kita hafal. Ia hanya melihat satu hal, hati. Dan di hadapannya, hati nelayan yang sederhana itu jauh lebih indah daripada hati uskup yang dipenuhi pengetahuan namun terhalang oleh keangkuhan. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah pengetahuan iman yang kita miliki telah membuat kita lebih berbelas kasih dan rendah hati? Atau ia justru menjadi bantal yang empuk untuk kita bersandar dalam rasa aman yang palsu, sambil diam-diam memandang rendah mereka yang tidak sepandai kita? Keangkuhan rohani adalah racun yang paling mematikan, karena ia membuat kita merasa sehat, padahal kita sedang sekarat. Puncak dari kisah ini adalah mukjizat yang disaksikan sang uskup. Tuhan tidak mengirimkan malaikat atau penglihatan untuk menegurnya. Tuhan mengirimkan 3 nelayan yang sama berjalan di atas air. Ini adalah sebuah terapi kejut ilahi. Namun, yang benar-benar meruntuhkan keangkuhan sang uskup hingga ke fondasinya bukanlah mukjizat itu sendiri, melainkan perkataan para nelayan itu. Mereka datang bukan untuk berbangga, melainkan untuk mengeluh. Kami lupa akan doa yang bagus itu. Bayangkan, doa yang menjadi sumber kepuasan sang uskup ternyata begitu rapuh. Ia adalah sesuatu yang asing, yang dipaksakan dari luar, sehingga mudah dilupakan. Sebaliknya, doa asli mereka, doa yang lahir dari hati, memiliki kuasa untuk menaklukkan hukum alam. Pada saat itulah sang uskup mengalami pertobatan. Rasa rendah diri yang ia rasakan adalah sebuah rahmat.
Ia akhirnya diselamatkan dari penjara pengetahuannya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini ia berusaha menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Ia belajar pelajaran paling penting dalam hidupnya, bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang misteri cara kerja Tuhan di dalam jiwa manusia. Perintah terakhirnya kepada para nelayan adalah buah dari pertobatannya. Ia tidak lagi memaksakan standarnya. Ia justru mengafirmasi dan memberkati jalan iman mereka yang unik. Ia telah menjadi seorang gembala sejati yang belajar dari domba-dombanya. Ia menjadi bukti bahwa kerendahan hati adalah pintu masuk menuju kebijaksanaan sejati. Gereja Katolik pun menggemakan kebenaran ini. Santa Teresia dari Lisieux, seorang pujangga gereja yang menemukan kekudusan dalam hal-hal kecil, memberikan kita definisi doa yang membebaskan kita dari keharusan untuk menjadi puitis atau teologis. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 558 disebutkan, bagi saya doa adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Ayunan hati, pandangan sederhana, itulah doa para nelayan. Itulah doa ibu tua dengan rosarionya, dan doa anak muda dengan bahasanya yang polos. Itulah doa yang Tuhan rindukan dari kita. Kisah uskup dan 3 nelayan ini akan selalu menjadi relevan. Ia adalah undangan bagi kita untuk meletakkan penggaris rohani kita. Ia adalah panggilan untuk mendekati sesama kita, terutama mereka yang sederhana, bukan dengan sikap menghakimi, tetapi dengan sikap hormat dan keinginan untuk belajar. Karena bisa jadi kehidupan rohani mereka jauh lebih dalam dan lebih nyata daripada kita yang sibuk dengan teori dan konsep. Mari kita berani memeriksa hati kita. Adakah keangkuhan halus yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain? Mari kita mohon rahmat kerendahan hati. Rahmat untuk menjadi seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Mari kita terus mendoakan doa-doa indah warisan gereja. Bapa kami, Salam Maria, Rosario. Tetapi marilah kita mengisinya dengan hati yang tulus, seperti hati para nelayan. Dan di saat-saat kita merasa lelah, bingung, dan tidak tahu harus berkata apa-apa kepada Tuhan, ingatlah pada mereka. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menuntut kata-kata. Ia merindukan hati. Cukuplah memandang ke langit dan dari kedalaman jiwa, bisikkanlah doa yang paling jujur dan paling kuat. Tuhan, ini aku, kasihanilah aku. Karena doa seperti itulah doa dari bejana tanah liat yang retak, yang paling berharga di matanya dan memiliki kuasa untuk menggetarkan surga. Amin.